Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal di Good Content Channel. Kali ini kita akan membahas teori dasar kemagnetan bagian 1, kelas 9 semester genap untuk SMP maupun MTS. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu benda untuk menarik benda lain yang berada di dekatnya. Berdasarkan kemagnetannya, bahan-bahan atau benda-benda di alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu magnetik dan non-magnetik. Magnetik merupakan benda yang dapat ditarik magnet. Contohnya nikel. Itu ya, pada kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai nikel pada sendok dan garpu untuk alat makan kita. Kemudian baja maupun besi itu pada paku. Berikutnya, non-magnetik merupakan benda yang sulit bahkan tidak dapat ditarik magnet. Nah, non-magnetik ini dibagi menjadi dua, yakni ada paramagnetik dan diamagnetik. Kita bahas satu per satu. Kita bahas paramagnetik terlebih dahulu. Paramagnetik adalah bahan yang mengalami tarikan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya ada platina, kita bisa jumpai di bagian blok mesin atau di bagian dalamnya mesin itu, dan juga busi yang bagian atas atau yang nanti berhubungan dengan mesin itu ya. Nah, ini kalau bisa dimagnetkan, bahaya, ini mesin akan berhenti, tidak berputar. Makanya nikel platina ini termasuk paramagnetik. Berikutnya ada aluminium. Nah, aluminium sering kita jumpai, ada yang model batang, ada yang model lembar. Kalau yang model lembar ini namanya adalah aluminium foil. Kita kembali. Berikutnya ada diamagnetik. Kita bahas apa itu diamagnetik, yaitu bahan yang mengalami tolakan lemah oleh magnet dan tentu saja tidak dapat dimagnetkan. Itu yang diamagnetik. Contohnya itu ada timah. Itu kita bisa jumpai kehidupan sehari-hari pada solder ya, tenol solder itu, dan juga pada bandul untuk memancing itu misalnya itu. Contoh lainnya misalnya ada bismut, ini seperti ini wujudnya bismut, ada seng dan juga emas. Berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk magnet, kutub magnet, dan gaya tarik magnet. Kita bahas satu persatu, kita membahas bentuk-bentuk magnet dulu. Ya, kita lihat itu gambar yang saya contohkan. Ada magnet bentuk U. Yang merah biasanya ini mewakili kutub utara atau north. Sedangkan biru atau nanti ada yang abu-abu ya, ada yang hitam, itu mewakili south ataupun selatan. Ini model atau bentuk magnet U. Kemudian ada magnet batang, ada magnet jarum, ada magnet model bentuk cincin, ada model silinder, ada juga keping cakram, dan juga ladam atau menyerupai tapal kuda. Hampir sama, jangan terkeliru antara magnet U dengan magnet bentuk ladam. Kembali lagi. Berikutnya kita membahas kutub magnet. Kutub magnet merupakan ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau tolak terbesar. Ada gaya tariknya, ada tolak terbesarnya.
kita lihat dulu, ada penggambaran dari saya. Ini agak perlu perhatian yang lebih. Kita mengacu pada kutub bumi. Kita tahu bumi itu mempunyai dua kutub, yaitu ada kutub utara atau di bagian atas secara ilmu geografi, dan juga kutub selatan itu ada di bagian atau mengarah ke bawah menurut ilmu geografi bumi. Sedangkan magnet itu ya, kutub selatan itu berada di kutub utaranya bumi. Sedangkan kutub utara magnet itu adalah di bagian selatannya kutub bumi. Oke. Nah, jarak antara kutub bumi dengan kutub magnet ini dinamakan sudut deklinasi. Ya, kita bahas sudut deklinasi, itu dari kata deklinasi magnetik ataupun juga variasi magnetik. Ya, ini adalah sudut pada bidang datar antara kutub utara magnetik dengan utara sejati. Tuh. Jadi sudut deklinasi adalah sudut yang terbentuk antara kutub bumi dengan kutub magnet bumi. Nah, sebesar berapakah derajat sudut deklinasi antara magnet bumi, antara kutub bumi dengan kutub magnet? Yaitu sebesar 90 derajat. Terakhir kita membahas gaya tarik magnet. Ini sudah kita dapatkan waktu SD ya, mungkin ya. Ya, kita tahu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini jika kita dekatkan antara kutub selatan dengan kutub utara, apa yang akan terjadi? Perhatikan. Ya, tentu saja tarik menarik. Berikutnya, jika selatan kita balik dengan utara juga akan mengalami tarik menarik. Berikutnya, jika sama kutub saling berhadapan atau selatan dengan selatan atau utara dengan utara. Perhatikan, utara kita temukan dengan utara, iya akan mengalami tolakan. Sebaliknya pun sama, selatan kita dekatkan dengan selatan, maka kita akan mendapatkan tolakan oleh magnet antara kedua kutub ini. Ya, demikian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.